Selamat datang di channel saya Nazmul Aplay. Saya telah mereview beberapa hal ya. Yang sudah tayang itu tetralogi Buru novel ya. Pemirsa, ini depan saya, di samping saya ada Mas Dipo. Ya, yang saya tahu dia ini komika. Ya, lebih tepatnya pengen jadi komika Oh, pula. Jadi halo penontonnya Najmula Play, nama saya Dipo. Jadi saya di sini akan membantu Ula membedah materinya Rian Andriandi ya. Apa judulnya Ula? From Tiny to Funny sama Little Man Big Problem. Rian Andriandi ini kan bisa dibilang komika yang hiatus ya, yang lama tidak nampak. Jadi karyanya terakhir tuh 8-9 tahun yang lalu. Nah, Mas Dipo sebagai komika senior ya, apa yang apa yang panjenengan tahu dari Rian Andriandi ini? Ya, saya sebagai ini ya apa namanya penikmat stand up komedi dari lama ya. Ya. Jadi bahkan saya tuh mengikuti Rian itu dari show-nya yang di Suci. Oh, lomba pertama ya, season pertama ya, season pertama. Oh ya, itu juara satu ya. Juara satu dan bisa dibilang aku tuh ini fansnya Rian dari segi materi, dari segi pembawaan, keren lah. Sekarang seiring bermuncul tipe materi yang saya suka. Oh, nah sekarang ada banyak komik bermunculan itu, apakah idolanya masih tetap Rian atau ada yang bisa menyaingi Rian? Bagaimana menurut Mas? Kalau sekarang nggak ada, mentok itu saya Abdur Arsyad. Jadi apa yang dia bawa ke panggung komika Indonesia? Jadi Rian ini materinya simple. Jadi simple sehari-hari, bahkan apa ya, relate gitu loh kesannya. Jadi kayak materi yang ya sering kita bahas lah sehari-hari, kayak semisal kemarin kayak contohnya yang di From Tiny to Funny, semisal kayak materi yang setnya kayak saya waktu kecil orang tua pengen anaknya cepet bisa ngomong, cepet bisa berdiri, terus waktu gede suruh diem, suruh nggak boleh ngelawan, nggak boleh banyak omong gitu kan. Oke Mas, saya sendiri Mas ya merasa Rian Andriandi memang membawa materi yang cukup relate dengan kehidupan remaja masa itu ya, 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu ya. Karena ya dia sendiri adalah komika termuda ya di Suci 1. Suci 1. Dan kebetulan langsung juara. Ya. 1. Dan saya kira Mas ya, waktu Rian ini membuat From Tiny to Funny, itu usianya juga masih 21-22 tahun ya. Masa sih? Iya, karena dia itu kelahiran 90. Nah, From Tiny to Funny itu 2012. Malah si Letterman Big Problem malah mungkin 2011 itu ya, baru 21 atau 22. Tapi yang menarik dia nggak lebih pace-nya lebih ke gambar kan ya. Oh ya, nanti itu kita bahas setelah apa yang Rian lakukan setelah nama besarnya muncul di stand up comedy Indonesia ya. Nah, saya dulu ya. Kita perlu mengulang dulu pujian dari Panji dulu Mas. Rekomendasi dari Mas Panji Pragiwaksono ya. Nah, karena beliau pemilik comika.id ya. Oke. Oh ya, jadi kita cerita dulu lah. Jadi kita beli bareng ini di supermarketnya kan. Ini beli bareng itu kan hitungannya legal Mas ya. Hitungannya legal. Tapi patungan. Ya. Itu Anda yang mengajak kemarin kan dari nonton videonya Panji special show terbaik 5 terbaik gitu kan di Indonesia gitu kan. Salah Rian ini harus beli kan. Tapi Panji itu terlalu saya kira terlalu membesar-besarkan. Berlebihan. Oke. Berlebihan. Oke. Rian Andriandi di dalam packaging yang dijual di comika.id itu kan ada dua show ya. Pertama show From Tiny to Funny, kedua Little Man Big Problem. Ya. From Tiny to Funny ini adalah spesial show-nya Rian.
ya. Nah, sedangkan Ya. Little Man Big Problem itu show 3 orang yang cuma kerekam itu yang pas Rian tampil. Gitu. Nah, Iya, iya. menurut Mas Dipo, From Tiny to Funny ini kan dia membawa keresahan dari kecil ya, dari kecil from tiny, dari kecil sampai dia bisa jadi funny, lucu di ajang suci. Nah, dia kan menceritakan dari kecil, kan dia sempat pamer foto-fotonya ya, foto-foto masa kecil. Bagaimana menurut Mas Rian, menurut Mas Dipo tentang beat yang dibangun Rian dari awal sampai akhir selama 70 menit itu? Ya, yang pertama nggak lucu. Tidak lucu. Nggak Apakah lucu panjenengan dari spesial Mas Dipo tidak tertawa? show. Nggak tertawa, cuma beberapa. Saya tertawa malahan sama apa ya, sama ini, sama kayak apa namanya, nggak sama materinya, sama kayak misal ada materi ayam itu kan nggak, materinya kan nggak bahas ayam. Oh ya, berarti yang lebih tertawa karena mimik muka, act out-nya, bukan karena kualitas beat-nya. Bukannya refleks waktu dia manggung, waktu dia tampil. Oh, oke. Secara materi, secara apa namanya, ya siapan materi show-nya itu biasa sih. Tapi penonton stadion Usmar Ismail itu menurut saya cukup tertawa, dan dengan pujian yang dilayangkan Panji ya, itu saya kira membuat Rian itu cukup lucu. Yang membuat Mas Dipo merasa Rian tidak lucu itu kenapa? Yang pertama yang pertama itu show-nya nggak relate. Tidak relate dengan suasana saat ini. Kan kita nontonnya sekarang. Oh iya. Sedangkan show-nya kan tahun 2012 kan ya. Iya. Oke. Nggak relate. Jadi materinya pun ada beberapa yang udah aku tonton kan di beberapa apa namanya stand up-nya. Oh ya, jadi salah kita sendiri sebagai penggemarnya Rian ya, yang menonton penampilannya Rian di beberapa show, terus ternyata ada jokes-nya yang dipakai di spesial kan begitu ya. Jadi kita tidak surprise, tidak tertawanya tidak seterbahak-bahak ketika kita menonton untuk pertama kali, begitu ya. Benar. Kan ya yang paling penting itu udah nggak relevan kan, nggak seperti kata Panji Pragiwaksono kan, stand up comedy itu soal bukan komedi cerdas kan, tapi soal soal nyambung nggak nyambung, kalau penonton paham yang diomongin, nyambung, ngerasain, kan lucu. Nah, sedangkan ini nggak relevan. Oke. Dan mungkin keterlambatan kita membeli saja ya. Ya, tapi secara materi bagus. Secara materi menurut saya materinya solid. Terbukti di Usmar Ismail kan tawa kenceng banget kan, hype-nya gede banget kan. Bahkan saya kalau nonton tahun 2012 atau 13 mungkin saya juga tertawa terbahak. Bahkan sampai seperti Panji hampir memecahkan meja kaca ya. Yang Panji itu. Oh gitu. Iya. Iya, Panji itu di YouTube-nya bilang waktu beat Batman cari parkir ya, yang Christopher Nolan. Oh iya. Itu dia katanya sampai membanting meja itu ya. Saya pun sebenarnya tertawa itu karena saya baru dengar. Saya harus akui itu lucu soal Batman nyari parkir. Mungkin beat paling lucu di Little Man Big Problem itu ya. Iya, itu lucu banget. Oke, boleh. Nah, yang ekspektasi Mas Dipo, Mas Rian tentang Rian yang tidak tercapai apa lagi, Mas? Terus begitu menonton ini 2 show ini. Terlalu ringan materinya, Terlalu ringan. Kita terlalu sering disuguhi Semenotas Limboy, Panji Pragiwaksono yang materinya politik, bahkan mungkin dark ya. Karena Rian sendiri kan waktu itu masih seorang mahasiswa kuliahan ya, yang dunianya masih dunia remaja. Ya, jadi kesannya masih materi umum gitu loh. Tapi
Tapi apa stand up yang baru-baru kemarin ini yang setelah dia pulang dari Amerika itu loh, pulang dari Ya, kuliah, lama nggak stand up, terus stand ya. up lagi, itu bagus menurutku. Yang di Bukalapak itu Bukatawa itu loh, kalau Materinya kalau ada lebih nonton. lebih gelap, lebih berat materinya. Bukan ringan, tapi Ringan. out of the box. Oh, Jadi kayak kita nggak nyangka itu bakal bisa lucu gitu loh, tapi itu lucu oh iya iya gitu. iya. Saya Sedangkan yang ini umum, Oh ya, saya belum eh, nonton soalnya, belum nonton yang ya Pasarian Dewasa ya, katakanlah Pasarian Dewasa ya. ini ngelihat season 2 lah yang baru-baru ini. Mm-mm. Berarti setelah Rian pulang dari Amerika, maka dia membuat babak baru karirnya ya. Ya, tapi menurutku nggak karirnya sih lah, cuma apa ya, cuma ya senang aja mungkin ya. Rian udah pernah bilang kalau dia tuh seneng gambar. Mm-mm. Oh, Makanya dia S2 nah gambar di Amerika. ini ada trivia Mas Dipo. Jadi Rian itu setelah 2012, dari tahun 2013 dia bikin tour lagi. Judulnya Oh iya, Take a Closer Look, lihat lebih dekat. Nah, saya coba stalking di Google, ada blogger yang mereview Take a Closer Look, show nyarian yang setelah From Tiny to Funny. Nah, katanya di show yang kedua ini dia mulai menggunakan hasil animasinya sebagai bahan komedi, bahan candaan gitu. Maksudnya oh, buat presentasi visual apa materinya soal animasi? menggunakan animasi. Materi berarti ya sama seperti From Tiny to Funny menggunakan foto ya, menggunakan Oh, jadi dia menggunakan animasinya, visualnya berarti ya, ngasih visualisasi visual. jokesnya begitu. Nah, itu yang tidak kita saksikan Nah, di From Tiny to Funny. Dan sayangnya Take a Closer Look saya lihat tidak ada di comeka.id ya. oh, berarti nggak di ini ya? Belum Ya, mungkin ya, ya nanti belum dirilis. Mas Panji Pragiwaksono bisa menego Rian ya. Ada lagi yang bisa disampaikan tentang penampilannya Rian di dua show yang dijual di comeka.id ini? Oh ya, menurutku itu bagus pada tahun itu. Bahkan Panji kalah bagus sama Rian waktu itu lah. Terbagus pada Menurutku. masa itu ya. Dan Saya itu kali. yang saya perhatikan itu uh, memang teknik komedinya lengkap, teknik stand up-nya lengkap ya. Jadi saya Iya, yang paling saya ingat ya, saya soroti itu dia menggunakan teknik roasting ya, menggunakan penonton sebagai bahan tertawaan. roasting ada. Yang jokes perempuan ketawanya ngeplak orang. Ya, Nah, itu sama cewek geng. saya 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 kagum saja bisa menemukan apa bahan jokes ya dari situasi itulah ya. Itu menurut pandangan Ya. ekspresif spontan atau memang sudah dirancang itu? Spontan itu, Spontan. tapi materinya udah ada. Materinya Maksudnya kayak udah tahu itu loh bakal ada materi, tapi momennya kan pas waktu itu buat show-nya itu. Oke. Dan kalau bisa saya sampaikan kekurangan ya Mas Iko ya. Bukan kekurangan dulu ya. Saya melihat pas di Little Man Big Problem itu kok ada yang di pip disensor. Nah, padahal kita karena kita sudah siap untuk mendengar serapah atau umpatan atau apa ya. Kan kita sudah membayar untuk membeli karya Rian. Nah, kalau Rian ngomong apa saja terserah, kita tidak akan menghujat kan ya. Jadi kenapa itu di sensor gitu ya? Tapi itu gak masalah kan, cuma dikit, cuma sekali kalau nggak salah. 2-3 kali Mas itu, 2 kali. Tapi menurut saya itu mengganggu kekhusyukan kita sebagai penonton yang membayar ya, yang legal ya. Gitu ya. Ya, mungkin itu dari ini kan itu rekaman apa namanya? Oh, dari amatir kan? Ya, yang merekamnya berarti ya, yang menyensor itu yang orang yang merekam mungkin ya. Dan kalau bisa ada yang saya bilang di miss di penampilannya yang From Tiny to Funny sempat ada slip kata ya pas apa ya, terus Riannya gini terus pendek sepersekian detik itu ada Rian. Terus dia juga sempat suatu kali widih, dan itu widihnya itu tidak nyambung dengan beat berikutnya. Jadi mungkin dia lupa atau coba improvisasi dengan widih tapi ternyata gagal.
Dan ada Anda mungkin cukup mendetail ya oh, dalam saya mendengar itu. saya ingat saja. Dan satu lagi Mas Ibu, itu keseringan callback Mas Ibu. Callbacknya itu Yang agak mana? agak tidak pas lagi lah Yang ya. mana? Yang itu, yang Callbacknya From itu Time yang to Funny. sapam gitu. Iya, iya, Ada From apa, Time ada to apa. Funny ya. Itu dipakai terus menerus itu. Kalau Iya, satu iya, dua kali bisa lah masih tertawa ya. Tapi ini sudah 3-4 kali diulang seperti ini. Seperti itu ya Mas Ibu ya. ya. Itu sih Makanya catatan dari saya sih ya. Ada lagi dari Mas Ibu? kalau secara teknis ya, ini kita ngomongin teknis ya, walaupun Nah kita ini kan kan yang pernah beraksi ya, masalah pengajian ya. Ini terlalu loncat-loncat loncat-loncat. setnya. Oh ya, nah ini saya bandingkan ini Mas Ipo. Jadi Panji dalam show turnya yang pertama apa Merdeka dalam Bercanda ya? Yang pertama itu Bukan, apa? Bhinneka Tunggal Tawa Nah, pertama. Bhinneka Tunggal Tawa itu saya Panji masih jingkrak-jingkrak ya, masih Ya, aktif ya, masih ya, gerakannya masih kesana kemari ya di panggung ya. Nah, Panji maksudnya loncat. masih tahun demi tahun. Terus yang terbaru apa? Juru bicara. Heeh. Nah, ada yang lebih baru tapi saya tidak nonton ya. Yang terbaru juru bicara. Nah, itu kan sudah agak kalem. Terus kesannya lagi kan agak kalem. Nah, itu yang kita tidak bisa rasakan dalam diri Rian ya. Karena Rian masa emasnya di situ di From Time to Funny terus mandek. Kita tidak bisa melihat perkembangan dari tahun ke tahun. Itu ya Mas Ibu ya. Iya. Benar ada ini ya, maksudnya ada bedanya gitu kan dari tahun awal sampai sekarang. Tapi Rian waktu itu udah bagus lah buat stand up komedian tahun awal-awal loh ya. Panji aja kalah loh menurutku. Panji aja sampai muji-muji Rian kan. Ya, iya. Yang paling bahkan malahan yang paling saya ingat itu ini materi bukan setnya, cuma refleksnya cuma selipan. Jadi bilang gini, ayam tuh yang ingat ya, ayam itu binatang paranoid, paling paranoid, Oh paling iya. khawatir, Ya. kalau jalan selalu khawatir gitu enggak. Nah, sini gitu. Nah, kalau saya act paling favorit pas itu adegan seks terjadi begitu saja ya. Coba praktekin Jangan. gimana. Ya sudah, kita lanjut ke babak hidup berikutnya Rian saja. Rian setelah show stand up comedy ini tidak lagi menggeluti karirnya di dunia tertawaan ini ya. Kayaknya masih tapi jarang mungkin Yang ya. saya tahu ya Rian itu kuliah animasi di Amerika, kan? Ya. Gitu berapa tahun, terus pulang-pulang bikin film judulnya Prognosis. Nah, film yang ternyata memenangi FFI juga, debut langsung. Ya debut langsung menang FFI, wah hebat sekali. Ya, terus ini mau dia bikin film lagi judulnya Dumbo ya? Dumbo apa Jumbo? Dumbo itu lah Hollywood. Ya Jumbo. Nah, saya tidak tahu apakah dia mau bikin stand up show lagi. Kayaknya pasti bikin. Oh, tahu nanti saya cari tweetnya lah ya, tweetnya apakah dia mau bikin show lagi ya, gitu ya. Iya. Oke, secara umum Rian ini adalah idola saya sebenarnya ya. Oh ya. Karena kan sekian banyak stand-up di Indonesia, Rian. Sebenarnya ada beberapa, tapi Rian ini yang paling relate dengan kemudaan saya lah ya, relate dengan kehidupan kita sebagai anak muda ya. Gitu. Kalau dari sisi politik kan saya dari dulu suka Seminotas Limboy, terus saya juga suka Panji Pragiwaksono karena ya sama-sama kritis lah ya. Gitu. Saya dulu fans suka satu stand up komedian, Panji Pragiwaksono. Dari dulu. Oke, kita bisa menunggu karya Rian berikutnya lah ya. Untuk sementara yang bisa kita nantikan adalah film animasinya. Nah, entah beberapa tahun berikutnya apakah ada stand up show lagi. Gitu ya Mas Ipo. Ya.